Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Nur Hakim Hamzah dan nanti akan ditemani dengan kawan saya bernama Mulia Febriana. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai Photoshop. Mulai dari tampilan layar, tampilan awal, terus bagaimana cara menggunakan workspace atau area kerja, dan lain-lain. Oke, kita mulai aja langsung dari yang pertama ya, mengenai tampilan awal dari Adobe Photoshop ini. Nah, dimulai dari tampilan awal ini, jika kawan-kawan lihat di sebelah kiri ini adalah yang disebut dengan tool panel. Tool panels itu apa? Tool panels itu adalah alat-alat yang nantinya dapat digunakan pada Photoshop. Jika nantinya kawan-kawan ingin menggunakan Photoshop untuk mengedit gambar, video, atau animasi, nanti tools atau alat-alat yang dapat digunakan akan muncul di kolom di bagian sebelah kiri ini. Nah, setiap icon itu mempunyai alat-alat lain yang bisa diakses dan dapat digunakan dalam mengedit Photoshop tersebut. Contoh nih, kayak lagi mau ngeklik yang ini ya. Ini ada alat-alatnya di ini juga beda-beda. Pokoknya setiap alat itu menunjukkan beda-beda lah. Ada alat-alat lainnya lagi yang nanti bisa diakses atau digunakan dalam menunjang proses editing nantinya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya options bar. Options bar itu apa? Options bar itu yang ini, dari sini. Options bar itu contoh nih, kayak saya ngeklik yang ini. Options barnya berubah, terus ini juga berubah, kayak gitu-gitu. Nah, options bar itu gunanya untuk apa? Ya, sebagaimana dengan fungsi options bar, yaitu memilih opsi untuk alat saat ini. Semisal kita memilih fitur yang ini, berarti options bar yang muncul yang ini. Dan juga sebagainya, ada brush, ada eraser atau penghapus, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ada menu bar. Menu bar ini hampir di setiap aplikasi apapun itu punya yang namanya menu bar ya. Menu bar itu untuk apa sih? Dia itu menampilkan menu-menu yang ada di Photoshop. Kalau kawan-kawan lihat di kursor saya ini, nah bagian atas ini itu namanya menu bar. Ada file, ada edit, ada image, layer, type, select, filter, view, window, dan help. Nah, yang berikutnya ada yang namanya workspace switcher. Ini, di sebelah kanan atas. Workspace switcher ini gunanya untuk apa? Jadi workspace switcher ini gunanya untuk memilih ruang kerja Photoshop dan menyimpan tata letak yang telah disesuaikan atau telah dipilih. Jadi dalam Photoshop itu beda-beda gitu workspace-nya. Ada untuk mengedit foto, ada untuk membuat tulisan atau logo, ada yang untuk membuat animasi atau video, dan lain-lain sebagainya. Jadi pemilihan daripada workspace ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada yang namanya panels. Panels itu apa sih? Panels itu yang ini bagian sebelah kanan nih, kalau kawan-kawan lihat semuanya ini namanya panels. Panels itu menunjang alat yang sedang digunakan kayak gitu. Di sini ada kawan-kawan bisa gunain untuk meningkatkan kontras dan penerangannya. Ada digunakan untuk filter foto, terus ada balancing color, menyesuaikan keseimbangan warna, terus ada black and white, dan lain-lain sebagainya. Jadi fitur panel ini menunjang kalau bisa dibilang untuk mempercantik editingnya itu ada di bagian panel sini, edges. Nah, yang terakhir yaitu dokumen window. Dokumen window ini yang ini, bagian tengah ini yang ada gambar yang sedang saya pakai ini. Itu namanya dokumen window atau area kerja yang nantinya dapat menjadi wadah editingnya kita. Foto yang ingin kita edit biasanya ada di dokumen window ini.
Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu working with the workspace atau menggunakan area kerja itu sendiri. Bagaimana cara kita menggunakan area kerja itu sendiri. Tadi kan sempat disinggung bahwa dalam Photoshop, area kerja itu ada bermacam-macam. Ada yang untuk editing foto, ada yang untuk editing video atau animasi, terus ada yang untuk editing kayak misal buat logo, gambar digital, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kalau kawan-kawan lihat di pojok kanan ini, yang tadi saya bilang bagian workspace switcher, nah ini yang menentukan kawan-kawan untuk memilih jenis area kerja apa yang bakal digunakan. Bisa dengan mengklik icon yang ini, essential ini, atau kita klik Windows, terus ke workspace. Dan di sini. Di sini ada essential new in S6 painting, fotografi, terus typography dan lain-lain. Nah, kita mulai dari essential dulu ya. Essential ini panel default. Jadi kalau misalnya kawan-kawan untuk pertama kali menggunakan Photoshop, biasanya secara otomatis area kerjanya akan dalam bentuk essential, akan menggunakan fitur essential. Nah, perlu diketahui juga bahwa setiap area kerja itu mempunyai tools yang berbeda-beda gitu, tergantung dengan kebutuhan atau fitur atau jenis workspace yang ingin digunakan. Nah, kalau essential ini yang tadi saya bilang, workspace-nya itu default atau udah secara otomatis bagi para pengguna Photoshop pada awalnya gitu. Dan juga alat-alat atau tools yang digunakan pun yang lumrah digunakan oleh para editor-editor di Photoshop gitu. Nah, yang berikutnya ada yang namanya 3G. Nah, ini di sini nggak ada ya kalau di bagian saya ini. Tapi ada yang namanya 3G. 3G itu untuk apa sih? 3G itu untuk kawan-kawan yang ingin menggunakan workspace guna mengedit gambar 3 dimensi. Nah, itu kawan-kawan bisa milih fitur workspace 3G gitu. Kalau di Photoshop 2020 yang CC 2020 ada itu yang workspace menu 3G gitu, 3G image. Itu tools yang digunakan pun berbeda dengan essential. Intinya toolsnya menunjang bagaimana kita nantinya mengedit gambar-gambar 3 dimensi. Terus ada juga yang motion. Motion itu apa sih? Nah, di sini juga nggak ada. Kalau di Photoshopnya saya ini nggak ada. Tapi ada yang fitur motion. Motion itu untuk mengedit video dan animasi. Itu juga toolsnya berbeda dengan tools essential atau tools 3G. Toolsnya akan disesuaikan dengan objek yang akan diedit. Karena objeknya video atau animasi, maka tools-tools atau alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang sesuai dengan objek editing itu. Yang berikutnya ada painting. Ini kawan-kawan kalau lihat ada painting. Painting itu ya bagi kawan-kawan yang ingin membuat sebuah gambar digital. Nah, fitur painting ini berguna banget. Maksudnya yang ini udah muncul kan painting. Berguna banget karena di fitur painting ini atau workspace painting ini kawan-kawan akan diberikan brush kanvas atau kuas gitu yang dapat digunakan untuk menunjang proses editing dalam menghasilkan gambar digital. Yang berikutnya ada fotografi. Typography, mohon maaf, typography. Typography ini yang tadi saya bilang kan di fitur Photoshop itu biasanya ada yang menggunakannya untuk membuat desain teks atau logo-logo sesuai dengan karakter yang disukai kan, kayak gitu. Nah, itu kawan-kawan bisa menggunakan desain workspace typography gitu. Karena di typography itu nanti kawan-kawan akan diberi feature-feature sesuai dengan karakter dan paragraf yang diinginkan. Nih, karakter style. Ini bisa ditambahkan nantinya ya. Ini karena
saya nggak pernah menggunakan fitur ini, jadi nggak ada fitur atau karakter-karakter lainnya gitu. Yang berikutnya ada painting kan udah. Yang berikutnya ada fotografi ya, jelas kan Adobe Photoshop ya, fokus utamanya adalah editing berbasis fotografi gitu kan. Sehingga fitur-fitur atau tools-tools yang digunakan pun disesuaikan dengan tools-tools yang dapat digunakan dalam mengedit foto. Mengenai cara menggunakan cara memilih jenis workspace, kawan-kawan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan workspace switcher yang ada di pojok kanan atas nih, di bawah logo X nih. Ini kawan-kawan bisa ganti sesuai yang kawan-kawan mau. Atau dengan mengklik Windows, terus ke workspace, terus tinggal dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kita ingin new workspace, gitu. Nanti ada untitled baru, tinggal dinamain aja sesuai dengan apa yang diinginkan, terus tinggal di save. Jadi workspace yang diinginkan pun disesuaikan dengan pilihan kita dan dapat disimpan. Nah, untuk penjelasan berikutnya mengenai creating custom workspace, itu akan dijelaskan oleh kawan saya Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai Febriana. Saya akan menjabarkan tutorial langkah-langkah creating custom workspace. Dan ya, mari kita mulai. Jadi, apa itu workspace? Workspace adalah segala yang terlihat pada bagian tengah ini, yang putih-putih ini, pada tampilan Photoshop kalian. Nah, ini yang saya tunjukin ini merupakan workspace. Nah, yang bagian kanan ini bisa dibilang itu area kerjanya dari workspace ini. Nah, sebelah kiri ini juga sama, ini bisa nanti kalian atur sendiri untuk membuat workspace kalian. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu ada dua langkah atau preset workspace yang bisa kita buat. Jadi, salah satu bisa kita pakai nih langkahnya. Pertama, buka Windows dulu, terus kita masuk ke workspace, nah kalian bisa pilih di sini ada banyak pilihan workspace-nya. Misalkan klik New in CS6. Nah, di kanan ini ada ada New in CS6. Ada pilihan dan juga ada menu-menunya ini. Nah, kalau kita mau ganti workspace-nya juga gampang dari sini. Menurut saya sih di sini lebih mudah ya, ada pilihan itu macam-macam. Nah, misalkan kita mau klik tipografi, misalkan, atau fotografi, painting, misalkan tipografi ya. Nah, bentuk tampilannya kayak gini nih tipografinya. Ini yang sebelah sini juga area kerjanya si tipografi itu sendiri. Nah, kita balikin lagi ke esensial ya. Nah, kan beda kan sama yang tadi formnya itu, bentuk tampilannya berbeda. Nah, lalu kita buat new workspace, terus masukin nama workspace-nya sesuka kalian gimana mau aja. Di sini ada ini, panel location will be saved in the workspace. Keyboard shortcuts and menus are optional. Keyboard shortcuts itu nggak perlu ya, karena dan menu itu yang tadi di atas itu, dan save. Dan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.